Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dengan nomor induk mahasiswa 210306024 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, kelas C, Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu, Ibu Kartika Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Tetapi sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa sih hewan ruminansia itu sendiri. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan ternak yang memiliki sistem pencernaan sebanyak dua langkah. Langkah pertama yaitu menelan bahan makanan mentah, lalu langkah yang kedua mengeluarkan kembali bahan makanan setengah jadi, lalu menelan kembali. Contoh dari hewan ruminansia sendiri adalah sapi, kambing, domba, dan lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan sistematika dari hewan ruminansia, yaitu kambing atau Capra SP. Kingdomnya sendiri adalah Animalia, superfilumnya Chordata, filumnya Vertebrata, kelas Mammalia, ordonya Ariodactyla, genusnya Capra, spesiesnya Capra SP, dan familinya Bovidae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan yang dimulai dari mulut atau cavum oris ke anus. Pertama-tama, pakan masuk ke dalam cavum oris atau mulut, di mana di cavum oris ini terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan dentis atau gigi. Dan di cavum oris juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan kelenjar saliva untuk mencerna karbohidrat. Kemudian makanan masuk ke esofagus untuk disalurkan ke lambung, yaitu rumen. Di rumen, proses yang terjadi makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dan di sini terjadi pengabsorpsian VFA dan mencampur pakan yang masuk. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk kembali menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Pada saat sapi istirahat, pakan yang berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Bolus yang akan dimuntahkan kembali ke mulut disebut dengan proses regurgitasi. Untuk di mamah kedua kali disebut dengan proses remastikasi, dan bolus yang ditelan kembali akan disebut juga dengan proses deglutasi. Bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikrogroningen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan ditelan kembali dan menuju ke retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Omasum disebut juga dengan perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia. Di omasum, pakan akan terjadi penyerapan air yang terdapat dalam hijauan pakan. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dan abomasum ini akan mengatur arus digesta. Dari abomasum menuju ke intestinum tenue, di mana akan masuk ke duodenum. Di duodenum akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh bantuan pankreas, lalu ke jejunum, dan terakhir adalah ileum yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang sudah tidak bisa diserap oleh jejunum melalui jaringan fili-fili. Lalu setelah dari intestinum tenue, pakan akan dilanjutkan ke sekum atau seka, yang berfungsi sebagai tempat pencernaan fermentatif oleh mikroba, lalu ke kolon, lalu ke rektum sebagai tempat penyimpanan sementara kotoran hewan ruminansia. Lalu setelah itu akan dikeluarkan ke anus. Baiklah, di sini saya menjelaskan organ-organ pada traktus digestivus. Yang pertama ada cavum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti berikut. Yang pertama ada gigi yang tersusun dari incisivus atau gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, dan ada gigi geraham depan atau disebut juga premolar, dan gigi geraham belakang atau molar yang berguna untuk mengunyah makanan. Lalu ada diastarifa, yaitu bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Lalu saliva sendiri berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lalu yang kedua ada faring, yaitu pangkal dari kerongkongan. Lalu yang ketiga ada esofagus, lanjutan dari faring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi
sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Lalu yang keempat ada ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Lambung terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu rumen atau perbesar, retikulum atau perjala, omasum atau perbuku, dan selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya ada intestinum tenue atau usus halus. Di usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Lalu ada jejunum, lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Ileum yang bermuara di sekum berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Lalu ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Fungsi usus besar digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadi infeksi. Lalu ada rektum berfungsi menyimpan feses untuk sementara waktu, dan ada anus, sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari lumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Kita masuk yang pertama, yaitu fungsi dari rumen. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang telah dimakan. Lalu ada fungsi retikulum, di mana retikulum berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Lalu ada omasum, di mana omasum ini berfungsi sebagai membantu makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim dan sebagai tempat penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium dalam hijauan pakan ternak. Lalu ada abomasum, di mana abomasum ini sebagai tempat fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Lalu ada intestinum tenue yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mikroorganisme yang ada di rumen. Mikroba yang terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis. Mikroorganisme anaerob yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya seperti virus. Yang pertama, bakteri selulotik. Bakteri selulotik menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa. Dapat menghidrolisis hemiselulosa. Beberapa bakteri selulotik adalah Bacteroides succinogines dan Clostridium acetobutylicum. Yang kedua, bakteri hemiselulotik. Hemiselulosa merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium celluloforans dan Bacteroides rumicola. Yang ketiga, bakteri proteolitik merupakan jenis bakteri yang menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk menghidrolisis lipatan peptida. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides amylophilus dan Clostridium sporogenes dan Bacillus licheniformis. Yang keempat ada bakteri metanogenik, merupakan bakteri pembentuk gas metan. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Yang kelima, bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu, beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipolitik antara lain Anaerofibrio lipolitica dan Selemonas ruminantium var lactilia. Lalu yang keenam ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati adalah Propionibacterium, Selemonas lactilitica,
Yang ketujuh, bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri pemakai polisakarida dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung di usus halus. Yang kedelapan, ada bakteri ureolitik. Beberapa jenis bakteri ureolitik menempel pada epitelium dan hidrolisa urea yang masuk ke dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Lalu yang kesembilan, protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, meskipun Flagellata juga banyak dijumpai. Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Prostomatida, ordo Trichostomatida, dan ordo Entodiniomorphida. Lalu yang ke-10 ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi anaerob sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen. Selain itu, fungi atau jamur sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain jamur Physcomicotes.